Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda dengan NIM 123100072 dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 1C. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat hasil diskusi analisis dari kelompok kami mengenai mengapa dunia harus mematuhi hukum. Di dalam hukum, aturan, ada yang namanya epistemologis. Epistemologis ini mengacu pada nilai bukti dan sifat. Indonesia adalah negara hukum. Bukan hanya Indonesia saja sih, negara di dunia ini pasti memiliki hukum-hukum yang telah ditetapkan. Nah, maka dari itu, jika tidak adanya hukum yang berlaku, maka suatu negara tidaklah menjadi negara yang demokratis, yang akurat. Nah, salah contohnya itu yang diambil itu misalnya ini, dua bola biliar yang saling bertabrakan. Dari pergerakan ini kita bisa mengamatinya. Kenapa bisa begitu ya? Pastinya sudah ada ketentuannya loh dalam permainan itu. Nah, yaitu dalam bola tersebut harus saling bertabrakan agar bisa menang. Dengan adanya aturan suatu negara, maka negara tersebut akan tertata dengan baik. Jadi, mengapa sih dunia itu harus mematuhi hukuman? Ya jelas seandainya nih kondisi lingkungan lebih mendukung dan karena kecenderungan mengabaikan generalisasi sebagai hukum alam. Namun, hal ini memenuhi persyaratan dikarenakan suatu keteraturan yang tidak dapat pengecualian. Kesulitan lainnya adalah kegagalan dalam suatu peraturan itu mengidentifikasi arah ketergantungan sebab akibat. Contohnya ini, merokok. Nah, orang yang merokok ini pasti akan mengalami penyakit gangguan pada paru-paru. Jadi, kenapa orang masih saja merokok, padahal kan di bungkus rokok itu sudah tertera kan penyakit yang diakibatkan oleh rokok. Jadi mereka belum bisa berpikir apa sih sebab dan akibatnya nanti. Terus, kita masuk di hukum sebagai karakteristik, kekuasaan atau disposisi. Pandangan hukum sebagai disposisi ini mencerminkan perspektif filosofis untuk mengakui bahwa hukum alam bukan hanya sekedar aturan mengenai apa yang terjadi, tetapi mencerminkan sifat kekuasaan yang dimiliki oleh objek tersebut. Pendekatan ini mencirikan hukum merupakan manifestasi dari kekuatan yang dimiliki oleh entitas. Kecenderungan dan kapasitas dianggap sebagai faktor kunci dalam memahami perilaku dari suatu objek. Nah, kecenderungan ini mengacu pada kecenderungan alamiah. Misalnya ini kecenderungan tanaman untuk tumbuh menuju sumber cahaya benda berat untuk jatuh ke arah bawah karena gravitasi. Jadi, kecenderungan ini membantu untuk menjelaskan mengapa suatu objek berperilaku secara konsisten dalam suatu situasi tertentu. Jadi, dalam hal ini segala sesuatu itu terjadi berdasarkan potensi dan keberadaan aktual untuk membantu pemahaman yang lebih mendalam. Pandangan ilmiah dan filosofis merujuk pada dua pendekatan yang berbeda dalam memahami dua dunia dan fenomena di sekitar. Ilmu pengetahuan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan fenomena alam secara objektif. Tujuannya itu untuk mengidentifikasi pola hukum dan hubungan sebab dan akibat di antara fenomena tersebut. Dan sama juga ya seperti tadi. Nah, dalam keseluruhan teks ini menyajikan pandangan yang mencoba mengintegrasikan konsep kekuasaan dengan interpretasi hukum alam sambil menegaskan pentingnya eksperimen
Dalam memahami kompleksitas interaksi faktor yang membentuk hukum-hukum tersebut. Kita masuk ini penjelasan dari yang terakhir ini adalah thermodynamic and conserva. Hukum termodinamika adalah hukum ilmiah yang mendefinisikan besaran fisika. Contoh, suhu, energi, dan entropi. Adapun contoh hukum pertama termodinamika yang menyatakan bahwa energi sistem terisolasi adalah konstan. Sedangkan hukum kedua menyatakan bahwa entropi sistem terisolasi tidak dapat berkurang. Hukum-hukum ini mempunyai konsekuensi terhadap sistem fisika dan dapat digunakan untuk memprediksi perilaku secara independen dari proses sebab dan akibat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurangnya saya mohon maaf jika ada salah dalam penjelasan ini, kurangnya tutur kata dan bahasanya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.